Bahkan menurut saya pribadi, air terbaik itu adalah air di negeri kita. Oh itulah. Iyalah, Setuju Pak. Mineralnya. Sangat setuju. mineralnya sangat Benar. tinggi, gitu ya. Kemudian dia sangat luar biasa sekali bentuk molekulnya, ditambah unsur asam basa yang seimbang. Unsur asam basa yang seimbang di negeri kita itu diakibatkan karena adanya lautan sebagai basa dan asam sebagai wilayah pegunungan. Artinya kelistrikan di negeri kita itu sangat bagus karena modal dasar kelistrikan adalah asam dan basa. Bahasa. Nah itu ada pada diri bangsa Indonesia. Nah ini yang dibunuh. Nah di masyarakat kita salah itu jadi aib. Ya. Dalam dunia pendidikan ya, Pendidikan. bukan dalam berperilaku. Tapi kan dalam berperilaku juga boleh-boleh Jadi saja. imbas, Ya. Tapi dalam dunia pendidikan salah itu jangan sampai menjadi satu cap bahwa dia bodoh. Bukan, salah sebuah proses. Emang Einstein tidak melakukan kesalahan? Miliaran kesalahan sudah dilakukan oleh Albert Einstein untuk mencapai tingkatan Rumus itu ya. rumus yang sangat luar biasa. E sama dengan MC kuadrat. Terus kita dididik harus tidak boleh error. Tidak mungkin atuh. Nggak berproses, nggak berprogres aja. Iya. Kalau kejiwaan bukan persoalan itu. Karena kita lihat ada kejiwaan, ada penjiwaan. Satu proses penjiwaan adalah proses setelah kita menghidupkan. Dan kalau kejiwaan seolah-olah. Jadi yang dihidupkan apa? Yang dihidupkan bukan atas dasar jiwanya, itu yang kejiwaan. Jadi bukan sensasi yang muncul dari diri sejatinya, tapi yang keluar karena kerusakan sistem sinaps, sistem saraf. Nah, sistem saraf rusaknya enggak keluar, kelakuannya jadi aneh gitu. Jadi aneh. Jadi aneh. Kalau sakit jiwa udah jelas, misalnya yang dibilang sakit jiwa itu orang yang merasakan kesakitan, orang yang merasakan kesedihan, itu sakit jiwa. Bahwa efek dari sakit jiwa itu melahirkan sebuah perilaku, semua juga ujung-ujungnya terlihat pada perilaku karena jiwa sendiri tidak terlihat. Perilaku itu diakibatkan oleh pikiran dan pikiran diakibatkan oleh perasaan. Jadi orang yang dibilang sakit jiwa itu biasanya juga kelihatan dia akan menjadi pemurung, orang yang sedih, orang yang sakit, akhirnya sakit secara fisik. Itu orang sakit jiwa yang sebenarnya, jadi bukan orang gila. Oh, gila. Bukan. Anti sosial, Iya. menyendiri. Tapi yang dibilang kejiwaan itu yang disebut orang gila mah itu. Itu. Iya. Karena pikiran. Karena pikiran. Jadi kita seringkali salah menerapkan istilah. Kalau dibilang sakit jiwa, itu tadi ada satu kejadian yang menyakiti, misalnya putus cinta, terus cerai, selingkuh dan lain sebagainya. Kalau banyak disebutkan. Iya, kekecewaan, sesuatu yang sangat menyakitkan bagi jiwa. Tapi pikirannya sehat, cuman jiwanya luka, itu yang bilang sakit jiwa. Bahwa itu nanti akan berefek pada cara berpikir dan perilaku sudah pasti nanti. Tapi ada orang yang mampu walaupun jiwanya sakit, dia mampu tidak aneh, normal aja, padahal jelas dia tersakiti. Tapi kalau kejiwaan itu bukan, itu dari pikiran, kejiwaan. Nah itu yang kita sebut sebagai orang gila, itu yang kejiwaan, bukan sakit jiwa. Jiwa karena pikiran ini. Karena pikiran. Iya, kalau sisi cipta. Anatomi itu kan harus menjiwai.
kepenjiwaan. Orang menari, orang bernyanyi. Kalau dengan lahir atas dasar dorongan rasa, maka dia akan hidup. Nah, sama juga dengan orang membacakan doa. Misalnya doa dimasukkan kayak ada air, lalu kita isi dengan doa. Tanpa kalau kita tidak menjiwai dulu, ini nggak akan jadi apa-apa. Karena menjiwai itu artinya menghidupkan. Jadi dihidupkan si air apa yang muncul dari rasa kita, lalu disalurkan menjadi sebuah unsur baru. Lahirlah kehidupan baru. Itu menjiwai, misalnya menjiwai karakter Hanuman. Itu mungkin gayanya jadi gaya Arjuna atau gayanya Rama, itu nggak mungkin. Hanuman ya Hanuman, menjiwai karakteristik mengenai seekor kera. Tanpa penjiwaan nggak ada kehidupan baru ya, Pak. Jadi seolah-olah dihidupkan. Ya air berarti molekul nggak berubah ya, Pak, kalau nggak ada pakai penjiwaan. Nggak akan. Untuk menyembuhkan seseorang dari sakit apapun banyak tergantung dari material air. Karena tubuh manusia dibentuk dari dua hal. Satu dari saripati tanah yang nanti jadi makanan, satu lagi minuman, yaitu air. Sedangkan tubuh manusia bilanglah 70-80% itu air. Nah, saat air yang keluar dari satu sumber dengan kualitas yang bagus, lalu kita hidupkan, itu yang dibilang kitanya menjiwai dulu, baru kita kirim ke sini, maka dia akan berubah sesuai dengan apa yang kita hidupkan. Maka dia akan berubah menjadi molekul tertentu, dan itu sudah ada ini ilmiahnya ya. Jadi jangan aneh kalau orang pulang dari Mekah lah gitu ya, bawa air Zam-Zam, nah lalu diminum, lalu orangnya sembuh dari satu penyakit tertentu. Ya wajar, karena orang di sekitar situ mendoakan kebaikan, yang baik-baik, sehingga molekulnya molekul yang positif, molekulnya begitu. Nah di kita juga sama, bukan air hanya di sana, enggak, air di dunia ya sama saja gitu. Ya, perlakuan kita ke air ya, Pak. Bahkan menurut saya pribadi, air terbaik itu adalah air di negeri kita. Oh itulah. Iyalah, Setuju, Pak. mineralnya sangat setuju. Mineralnya sangat tinggi, gitu ya. Kemudian dia sangat luar biasa sekali bentuk molekulnya, ditambah unsur asam basa yang seimbang. Unsur asam basa yang seimbang di negeri kita itu diakibatkan karena adanya lautan sebagai basa dan asam sebagai wilayah pegunungan. Artinya kelistrikan di negeri kita itu sangat bagus karena modal dasar kelistrikan adalah asam dan basa. Nah itu ada pada diri bangsa Indonesia. Nah ini yang dibunuh oleh masyarakat, kelompok masyarakat tertentu, itu dibunuh, dihancurkan. Jadi diberikan makanan-makanan tertentu sehingga kadar asamnya menjadi tinggi. Salah satu contohnya misalnya minuman-minuman instan. Itu dengan menggunakan gula-gula yang tertentu, jenis gula tertentu, lalu berubah. Jadi tingkat pengasaman menjadi tinggi. Akhirnya muncullah penyakit-penyakit yang diawali dari makanan dan minuman. Banyak soal. Penyakit gula, diabetes. Itu kan pembunuh nomor satu juga. Ada 3 kan penyakit yang pembunuh nomor satu di Indonesia. Yang semuanya terkait dengan persoalan kegulaan. Kegulaan dan kegilaan. Diabetes salah satunya. Nah berhubungan sama air tuh, Bang, nanti kan Eja tuh bikin aktivasi rasa kejiwaan kan di Galunggung gitu ya. Air terjun. Jadi ada pengalaman, Bu. Ada orang yang lama kerja di Mekah sana, dibawa ke sana, terus minum airnya. Terus pernyataan dia tuh pas diminum, kok kenapa ini rasanya kayak air Zam-Zam ya, kayak gitu. Terus saya mah nggak jawab, Pak, cuma senyum aja ya, gitu aja, ketawa gitu. Karena kalau dijelaskan panjang kan gitu. Di kita tuh ada air yang keluar dari mata itu ada rasanya, ada manis, ada asamnya, ada macam-macam. Jadi kalau dirasa-rasa gitu ya, bukan hanya sekedar rasa air yang kita minum biasa, enggak. Ada rasa yang luar biasa kalau kita peka, itu luar biasa sekali. Itu yang keluar dari mata air di pegunungan. Makanya sekarang jangan heran juga orang berebut sumber-sumber mata air dan dijadikan industri. Akhirnya negeri kita, bangsa kita untuk minum pun harus beli. Kan bodoh. Namanya.
wah negeri yang berlimpah dengan air, tapi minum pun harus beli, kan sesuatu yang sangat bodoh. Itu kan terkait dengan cita, cipta, rasa, kersa. Jadi di ujungnya nanti karya. Jadi ada 5 prinsip yang sesuatu yang bisa menghidupkan sistem kinerja tubuh kita agar dia menjadi optimal. Satu, kita harus punya citanya dulu. Jadi kalau waktu kecil suka iseng kan sudah ditanya cita-citanya apa. Harapan cita, kemudian cipta, yaitu pikiran. Apa yang digambarkan? Pertama apa yang diharapkan, kedua apa yang digambarkan. Jadi imajinasi bukan hayalan ya, tapi sebuah kemampuan berpikir untuk menciptakan sebuah visual. Itu cipta. Termasuk cara dan sebagainya itu ada di cipta. Cipta, rasa. Lalu kalau sudah terpikir, bisa nggak kita menghidupkan? Karena intinya ada pada rasa. Nah, ketika rasa ini mulai ikut dengan apa yang diciptakan, maka secara otomatis itu energi akan naik. Itu yang dibilang sebagai karsa, sebagai sebuah kehendak. Maka naik, energi naik. Nah, energi naik itu jangan berhenti, dari situ lanjutkan dengan karya. Nah, sedangkan orang kita kadang-kadang karyanya tidak ada. Keinginannya ada, harapannya ada, pikirannya ada, rasanya juga ada. Setelah itu karsanya juga sudah mulai naik, lalu hoream, malas ya. Itu bah yang kalau kap semalam kita loin bah kasulungan nggak nyambung ke kauningan jadi tiadaan dari tidak mau jadi gue gitu. Kalau suwung tidak mungkin disatukan dengan yang ada. Kalau suwung ya suwung saja, nggak bisa dipersatukan segimana pun. Mau apa-apa. Iya, itu satu hal yang terpisah, yang jelas. Karena suwung itu tidak akan pernah terkena efek apapun, nggak ada dampak apapun. Sedangkan semua yang bersifat kauningan itu pasti jadi terkena hukum kerusakan. Dia terkena hukum ruang waktu kejadian. Walaupun istilah waktu itu juga rada aneh ya, karena waktu itu sesuatu yang imajiner, ilusi. Yang dihabisi adalah itu semangat bekerja, eros kerjanya yang harus kerja nyata ya banyak. Kenapa? Karena selama ini selalu didoktrin untuk menjadi pegawai, hanya pegawai, dan pegawai tidak boleh salah. Itu kan fatal. Sedangkan semua proses salah ini dalam dunia pendidikan justru merupakan sebuah proses belajar. Jadi jangan sampai takut salah. Kesalahan itu justru sebuah fondasi yang sangat kuat ketika dia sampai naik mencapai mengetahui tentang kebenaran. Nah, di masyarakat kita salah itu jadi aib. Dalam dunia pendidikan ya, bukan dalam berperilaku. Tapi kan dalam berperilaku juga boleh-boleh saja. Ya. Tapi dalam dunia pendidikan salah itu jangan sampai menjadi satu cap bahwa dia bodoh. Bukan, salah sebuah proses. Emang Einstein sudah melakukan kesalahan? Miliaran kesalahan sudah dilakukan oleh Albert Einstein untuk mencapai tingkatan rumus itu ya? Rumus yang sangat luar biasa. E sama dengan MC kuadrat. Sebelum ke sana itu pemadatan. Ada dulu proses yang sangat panjang dan itu trial and error-nya sangat luar biasa. Konflik di situ. Nah, dari pelajaran-pelajaran salah kemudian dapat benarnya, salah lagi, semua melewati trial and error. Terus kita dididik harus tidak boleh error. Tidak mungkin atuh. Nggak berproses, nggak berprogres aja. Iya. Ya sama aja dengan 10 guru mengajarkan kepada satu siswa. Jadi 10 mata pelajaran dipegang oleh satu guru. Ini semua harus dikuasai oleh siswa dan siswa harus dapat nilai 10. Paeh atuh. Egois gitu. Guru sejarah oleh satu orang guru sejarah. Matematik satu orang matematik. Ini satu anak. Kalau semuanya bisa. Mustahil.
ada adilnya. Orang dulu ada satu, matematika khusus. Iya. Itu yang membuat di zaman sekarang juga terjadi konflik energi. Jadi banyak energi statik pada tubuh bangsa Indonesia, terutama di generasi muda. Energi statik inilah yang kemudian nanti akan merusak cara berpikir mereka. Yang nantinya disebut overthinking di istilah zaman sekarang. Dan bukan tidak mungkin di masa yang akan datang akan banyak fenomena bunuh diri. Oh iya, sekarang aja data statistik udah banyak kan, data statistik bunuh diri segala macam. Berarti dengan kata lain bisa nggak kayak misalnya perlu pentingnya aktivasi atau saktifat itu untuk si energi statis itu? Gitu. Aktivasi itu kan untuk melakukan aktivitas. Aktivitas. Jadi sesuatu diaktifasi agar kita bisa beraktivitas. Untuk beraktivitas membutuhkan energi. Ya. Nah, jadi yang dibilang aktivasi itu pada akhirnya kita harus betul-betul meyakini dulu apa yang akan kita lakukan. Ya. Jadi kalau saya merumuskannya, konteksnya apa, konsepnya bagaimana, kontennya apa yang harus dikerjakan. Ya. Konten sebuah pekerjaan, hasil. Dari statis itu artinya tidak bergerak. Tidak bergerak. Kalau aktivasi kan supaya dia menjadi dinamis. Yang berubah itu ya sampahnya sudah bersih. Jangan sampai sampah ikut. Nah, yang banyak di kita itu kembali jadi terkait dengan persoalan luka tadi ya, luka jiwa hingga berdampak pada perilaku. Nah, luka jiwa itu merupakan kebocoran energi. Pasti energi bocor di situ. Tekor. Sehingga semangat hidup seseorang menjadi kecepatan mencapai sesuatu itu seolah-olah ada beban. Ya, maka dia akan tenang. Ya sama kayak tangki bocor. Tahun bocor kemana-mana kan kacau. Nah itu nggak disadari sama generasi yang sekarang. Kita memegang semua benda-benda elektronik, terus rumah-rumah kita lantainya sekarang kita lihat pada pakai keramik insulator kan. Jadi bagaimana dia mau membuang? Nah, Si keramik itu isolator listrik ya. Makanya pasti kan mereka nggak boleh pakai Betul. alas kaki. Terus kenapa? Ya apa pasti dari groundingnya kan, Iya. buang sampah. Itu untuk buang energi statisnya. Terus kenapa harus di air kan? Itu recharge lagi kan? Iya. Tadi udah dibersihin, udah dibuang, yang statisnya sekarang recharge lagi. Jadi makanya sebetulnya di Gelembung harus, karena itu aliran air kan kencang. Itu apalagi lengkapnya Mbak ya, ada air panas dari kawah kan belerang. Itu kalau bolak balik aja misalnya entah 9 kali gitu kan, itu ke badan, ke badan kan gitu. Sangat bagus gitu, olahraga gitu. Merasakan pengalaman juga sih. Jadi dialami dulu gitu kan. Wah, ini harusnya siapa tahu gitu kan, siapa tahu berfungsi juga bagi yang lain gitu. Makanya saya tawarkan itu pasti memberanikan diri tuh Pak. Gitu. Jadi saya minta restunya ke Abah sama Ambu. Saya berani-beraninya bikin kelas, bikin belajar di harus digas. Digas, Pak. Iya. Siap. Karena ke depan pasti akan banyak orang yang membutuhkan itu. Karena tingkat stres bangsa kita terus akan naik. Dijamin lah. Iya, ini 2024 aja Bu, saya di Kabupaten Bandung di Soreang. Itu kata usaha agama percaya nih, wah antri bunuh diri gara-gara nganggur 2 bulan apa segala macam banyak gitu. Wah ini mental illness berarti meningkat Indonesia betul nih di tahun sama seperti apa? Bahkan sekarang ekonomi makin mengerikan. Iya. Dengan adanya penutupan pabrik-pabrik berarti kan semua yang tadinya punya nafkah ini sekarang jadi nganggur. Dibutuhkan kan pemikiran kreatif kalau sudah seperti itu. Iya. Jadi sebelum bekerja, sebelum mencari kegiatan-kegiatan, ada baiknya mengambil keputusan dalam keadaan tenang. Jangan pernah mengambil satu keputusan dalam keadaan gelisah, dalam keadaan marah, atau dalam keadaan sedih. Jadi ambillah keputusan justru dalam keadaan tenang. Nah, untuk mencapai ketenangan itulah dibutuhkan satu tempat Untuk mengolah itu, mempelajari itu, sehingga dia punya bekal hidup, menjalankan kehidupannya jauh lebih baik. Saya kira semua akan terkait dengan sistem kimia tubuh. Pasti yang paling utama tentu
dari diri kita dulu. Kalau diri kitanya beres, diri kitanya sudah selesai, dan kita memiliki banyak hal, entah itu pengalaman maupun kemampuan lain, baru kita bisa membagikannya kepada orang. Dan ingat, ini bukan sebuah teori. Ya. Jangan berangkat dari teori, tapi berangkatlah dari pengalaman, Fakta ya. fakta. Karena sekarang ini sangat banyak orang menjual, entah itu ajaran-ajaran tentang spiritual, ajaran tentang meditasi, ajaran tentang pengobatan, healing. Itu semua, bukan semua, rata-rata mereka hanya mengambil, mencomot dari apa yang didapat, entah itu dari buku, itu masih mending. Yang lebih parah yang dari medsos. Nah, kemudian dia kumpulin, lalu dia buka kelas. Wah. Jadi dia bukan mengalaminya, dia tidak pernah mengalami itu, dan dia bukan pelaku seperti itu. Tapi dia orang yang bermain dalam teori.